Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat kita masing-masing untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Di hari Natal yang spesial ini, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama beribadah, memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita mengambil sikap ibadah yang baik, kita menggunakan pakaian yang layak, dan kita juga memfokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada distraksi yang muncul, misalnya suara-suara yang tidak perlu, kemudian anak-anak yang berlari kian kemari. Mari kita ajak mereka untuk bersama-sama dengan kita beribadah memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Selain itu saya juga menyambut untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah secara online bersama-sama dengan kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Saya mewakili majelis hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah ini, dan biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan yang dipermuliakan. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Natal pada hari ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk mengambil saat teduh. Ibadah Natal pada hari ini kita khususkan dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai ibadah Natal hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur kepada Tuhan jikalau pada hari ini kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah sekalipun secara online di rumah masing-masing. Mari kita menyambut kedatangan Tuhan. Natal pada hari ini kita mau fokus memuji Tuhan, menyembah Dia. Mari kita ambil waktu untuk memuji Dia, menyembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan.
to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. He rules the world with trust and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, the wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Bapa, kami bersyukur Tuhan, jikalau kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan, merayakan kedatangan Tuhan kali pertama di dunia ini. Tuhan, terima kasih telah mengingatkan kami bahwa Engkau lahir bukan di sebuah tempat yang indah, bukan di sebuah tempat yang mewah, bahkan Engkau lahir di sebuah tempat yang hina. Engkau adalah Tuhan, namun Engkau merelakan dirimu turun ke dalam dunia. Sungguh Tuhan, di tengah pandemi ini kami malu jika kami tidak bisa berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, seringkali kami menuntut Tuhan, meminta berkat dari Tuhan. Namun hari ini Tuhan, kami boleh datang dengan penuh kesadaran bahwa Engkau sendiri Tuhan telah memberikan contoh kepada kami. Engkau sendiri Tuhan tidak pernah mengeluh sekalipun ancaman, sekalipun ketidaknyamanan berada di sekitar Engkau pada saat Engkau akan dilahirkan. Namun Tuhan, seluruh bumi boleh bersukacita karena Juru Selamat telah lahir bagi kami. Lah sebentar kami akan memulai ibadah Natal kami pada hari ini Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menjadi penuntun kami, menjadi bintang penjuru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan mau pakai segenap penatalayan yang bertugas pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman, Pendeta Chandra Udayana, kiranya Tuhan pakai dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan. Juga kami para WL, kiranya Tuhan boleh satukan dengan pemain musik, agar puji-pujian yang sudah kami susun boleh memberkati jemaat, agar sukacita Natal boleh sama-sama kami rasakan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih dengan sikap mengambil saat teduh. Mari kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Kita mau boleh bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Sambil kita memujikan pujian yang berkata bahwa karena cinta Tuhan, Dia datang ke dunia untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Malam kudus, bintang bertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana.
sana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta, Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta, Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Yang Kau pinta bukanlah harta, Yang Kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya, Engkau beserta kami Tuhan. beserta. Berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta, Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta, Bapa memilih anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Saya memberi waktu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat semua yang ada di rumah masing-masing. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita memohon ampun kepada Tuhan. Sebab cintanya, segala dosa dan pelanggaran kita ditebus olehnya. Mari gunakan waktu yang baik ini, Bapak Ibu Saudara jemaat semua. Di hari Natal yang indah ini, mari datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kelahiran-Mu Tuhan. Sebab ketika Engkau tidak lahir bagi kami bukanlah apa-apa. Tetapi ketika Engkau ada bagi kami, memberikan anugerah keselamatan bagi kami, Engkau menghapus segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami anak-anak-Mu yang berdosa, yang hina ini, yang tidak baik di hadapan Tuhan, yang sering kali mengecewakan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami percaya ketika kami mau sujud, berlutut di hadapan Tuhan, Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang maha ampun. Engkau datang mengampuni kami. Terima kasih Yesus. Cinta, Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta, Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Syukur kami ucapkan Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang sudah diampuni dosanya, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau akui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Amin. Saya percaya sekalipun kita masih berada di rumah, kita belum bisa pergi kemana-mana, terutama belum bisa beribadah di gedung gereja. Tapi percayalah bahwa ada Tuhan yang sudah lahir buat kita. Dia lahir untuk saya, Dia lahir untuk Bapak Ibu sekalian. Dia lahir untuk kami. Mari kita pujikan dengan bertepuk tangan. Dengan penuh sukacita kita pujikan pujian ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Gloria, muliakan Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dosa merupakan persoalan serius yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Untuk itu Tuhan rela datang ke dalam dunia untuk membereskan persoalan tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita diam di hadapan Tuhan. Kita tenang di hadapan Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan berita Natal tahun 2020 ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Chandra Udayana. Malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayah, Bu
Anak yang Maha Kudus, Anak dalam malam, Anak di dalam malam. Hai, lihatlah di Efrata, di Efrata, terang besar turunlah. terang besar turunlah. Waktu tentara surgawi megah, Waktu tentara surgawi megah. puji Allah sebab nikmatnya. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, Ingat dunia yang gelap. ingatlah dunia yang gelap. Ingatlah dunia yang gelap. Karena salam amat besar, patutlah bergema bagi dunia yang telah bercerai dari Allah diberi Al-Masih, jadi pohon kalat, jadilah pohon kalat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Pertama-tama sebelum saya menguraikan dan menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya mengucapkan selamat hari Natal. Biarlah damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita boleh menaungi kita di masa-masa pandemi seperti ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih jikalau pada hari ini sekali lagi di hari yang istimewa ini kami boleh memperingati kelahiran Tuhan ke dalam dunia ini. Kami bersyukur jikalau kami sudah melihat kebaikan Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan. Dan tiba saatnya kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin, menolong, membuat kami untuk mengerti, supaya di Natal tahun ini kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah Immanuel, Allah beserta kita di masa-masa pandemi. Saya ulangi sekali lagi, Immanuel, Allah beserta dengan kita di masa-masa pandemi ini. Mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang kedua, Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-23. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, Bapak Ibu bisa memperhatikan, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat,
nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan di sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran orang tua merupakan suatu hal yang sangat berarti dalam kehidupan anak-anak. Saya ulangi sekali lagi. Kehadiran orang tua merupakan sesuatu yang sangat berarti atau bermakna di dalam kehidupan anak-anak. Dan ini dibuktikan atau ditunjukkan lewat kehadiran ayah dari Rick Hoyt yang bernama Richard Dick Hoyt. Kehadiran Richard Dick Hoyt sangat berarti di dalam kehidupan Rick Hoyt. Mengapa Bapak Ibu? Karena Rick Hoyt adalah seorang anak yang dilahirkan dengan sebuah kondisi yang tidak baik. Ia mengalami cerebral palsy, yaitu ia mengalami yang namanya kelumpuhan pada otaknya. Hal ini menyebabkan Rick Hoyt mengalami gangguan koordinasi saraf dan pergerakan di dalam tubuhnya. Jadi ia tidak dapat bergerak dengan bebas, ia tidak dapat bergerak dengan lincah sebagaimana orang-orang pada umumnya. Tetapi kehadiran Richard Dick Hoyt ini memberikan makna tersendiri di dalam kehidupan Rick Hoyt ini. Dan ini ditunjukkan apa? Di dalam partisipasi mereka mengikuti olahraga maraton yang dikenal dengan istilah triathlon. Apa itu olahraga triathlon? Olahraga maraton yang harus menyelesaikan 3 jenis perlombaan. Yang pertama yaitu perlombaan lari, yang kedua perlombaan bersepeda, dan yang ketiga perlombaan renang. Bagaimana seorang anak yang cacat bisa mengikuti lomba lari, lomba bersepeda, dan lomba renang? Ketika Dick Hoyt itu berlari, maka ia berlari dengan mendorong kursi roda tempat di mana Rick Hoyt itu duduk.
Jadi ia berlari bukan dengan membawa dirinya saja, tetapi ia mendorong kursi roda di mana anaknya yang terkena cerebral palsy itu duduk dan mengikuti perlombaan itu. Ketika ia bersepeda, Dick Hoyt membuat sebuah tempat khusus di mana Rick bisa duduk di sana dan Dick harus mengayuh sepedanya itu dengan tenaga yang ekstra. Lalu bagaimana ketika berenang? Rick ditempatkan di sebuah boat yang spesial dan akhirnya Rick itu menarik Dick dengan berenang sampai ke garis finish. Bapak Ibu ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehadiran Dick Voigt di dalam kehidupan Rick Voigt memberikan makna yang tersendiri. Bahkan perjuangan antara ayah dan anak ini menimbulkan decak kagum dari banyak orang dan mereka telah menyelesaikan banyak perlombaan. Misalnya sampai dengan pada tahun 2016 Dick Hoyt dan Rick Hoyt menyelesaikan kurang lebih 1125 event secara bersama-sama. 7 diantaranya menyelesaikan Ironman Triathlons, 32 Boston Marathons telah diselesaikan, dan masih banyak catatan-catatan lain yang mereka selesaikan bersama. Di dalam sebuah pengakuannya, Rick Hoyt mengatakan demikian, "Dad, when we were running, it felt like I wasn't disabled anymore." Saya ulangi sekali lagi. Dad, when we were running, it felt like I wasn't disabled anymore. Pa, ketika kita bersama-sama berlari, saya merasa bahwa saya bukanlah orang yang disable lagi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kehadiran Dick Voigt yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan Rick Voigt, anaknya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, diakui atau tidak, kehadiran seorang ayah, kehadiran orang tua itu sangat memberikan sebuah kesan yang mendalam bagi anaknya. Dan melalui kehadiran Dick Hoyt, Rick Hoyt itu dapat melihat bahwa dirinya bukanlah orang yang tidak berarti, dirinya bukanlah orang yang tidak berguna. Dirinya dapat melihat bahwa ayahnya begitu mencintainya luar biasa. Bukankah hal yang sama kita rasakan ketika kita memperingati Natal, Bapak Ibu? Hal yang sama apa? Bahwa Allah itu hadir ke dalam dunia. Allah lahir mengambil rupa menjadi manusia. Dan ia tinggal diam di tengah-tengah kita. Ia beserta dengan kita. Oleh karena itu namanya disebutkan oleh orang Immanuel. Nama Immanuel ini berarti bahwa Allah beserta dengan kita. Allah hadir di tengah-tengah dengan kita. Setelah 400 tahun Allah berhenti berbicara. Sekarang Allah hadir berbicara melalui malaikatnya, menyampaikan sebuah kabar yang gembira. Dan bukan hanya kabar, tetapi Allah sendiri yang hadir dan diam di tengah-tengah kita. Immanuel berarti Allah berada di tengah-tengah kita. Allah hadir bersama-sama dengan kita. Dan kehadiran Allah menunjukkan bahwa Ia menyertai kita. Lalu pertanyaan yang mungkin muncul di dalam pikiran kita adalah, lalu penyertaan Allah itu nampak dalam hal apa? Penyertaan Allah atau kehadiran Allah itu nampak di dalam hal apa? Yang pertama Bapak Ibu, penyertaan Allah atau kehadiran Allah itu nampak melalui perlindungan yang diberikan kepadanya. Saya ulangi sekali lagi, kehadiran Allah atau penyertaan Allah itu nampak melalui perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perikop yang kita baca
adalah perikop yang jarang kita bahas waktu Natal. Kenapa? Karena perikop yang kita baca ini adalah sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak layak untuk dikhotbahkan waktu Natal. Kenapa? Karena Natal itu isinya sukacita dan bukan duka cita. Bapak Ibu, kalau kita melihat episode di dalam perikop ini adalah sebuah episode yang baru. Setelah orang-orang Majus itu pergi, malaikat Tuhan hadir dalam kehidupan Yusuf dalam mimpi dan berkata supaya Yusuf membawa anak dan ibunya ini untuk lari ke Mesir. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu itu Herodes ingin merancangkan sebuah pembunuhan bagi Yesus. Herodes ingin membuat bayi-bayi yang berusia di bawah 2 tahun harus mati. Kenapa? Karena Herodes takut bahwa raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu mengancam posisinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika malaikat Tuhan itu memerintahkan Yusuf untuk membawa Yesus lari ke Mesir, maka kita teringat dengan kisah dari Musa, nabi terbesar dari orang Yahudi. Bukankah Musa juga mengalami hal yang sama, Bapak Ibu? Musa ketika ia hendak dilahirkan, Firaun itu ketakutan luar biasa, dan Firaun memerintahkan supaya terjadi pembunuhan untuk bayi-bayi orang Ibrani yang akan dilahirkan itu, khususnya bayi laki-laki. Tetapi kalau kita mengikuti kisah hidup Musa, Musa diletakkan di sebuah tempat dan akhirnya Musa itu dibuang ke Sungai Nil dan Musa ditemukan oleh putri Firaun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada rencana Tuhan yang hebat di dalam kehidupan Musa. Yaitu apa? Bahwa Musa dipakai oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun. Supaya apa? Supaya bangsa Israel ini dapat beribadah kepada Allah, dapat mempersembahkan korban kepada Allah. Demikian juga ketika Yesus dilarikan ke Mesir, ini adalah sebuah tipologi dari Musa. Allah mempunyai rencana di dalam kehidupan Yesus, Bapak Ibu. Allah memakai tipologi Musa ini di dalam kehidupan Yesus, bahwa dia akan menyelamatkan umatnya, membebaskan umat pilihan Allah dari apa? Dari hukuman dosa, dari belenggu dosa. Sama seperti arti namanya, Yesus, yang artinya adalah apa? Tuhan Yahweh menyelamatkan. Dan pertanyaannya, kenapa Mesir, Bapak Ibu? Karena memang di dalam beberapa catatan perjanjian lama, misalnya di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 40 dan Yeremia 26 ayat 21, Mesir itu dicatat sebagai sebuah tempat yang menerima pengungsi dengan tangan terbuka. Mesir itu menerima pengungsi. Dan kalau kita melihat penyingkiran Yusuf, Maria, dan Yesus ke Mesir ini merupakan sarana Allah untuk melindungi Yesus dari upaya pembunuhan Raja Herodes. Allah selalu punya cara. Allah selalu punya cara untuk melindungi dan menyelamatkan setiap kita, anak-anaknya. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan respon kita? Apakah kita mau taat? Apakah kita mau pergi sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat Yusuf, Alkitab mencatat Yusuf pun bangun, mengambil anak itu serta ibunya, dan malam itu juga dia pergi menyingkir ke Mesir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan dapat dipakai oleh Allah untuk apa? Untuk melindungi kita. Ketaatan kita dapat dipakai oleh Allah
untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak menyelamatkan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu bahwa hidup itu tidak selalu lancar. Ada banyak hal yang tidak kita bisa pahami. Tetapi kalau kita mau belajar untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang kita miliki, melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan setiap hari, maka kita akan melihat itu akan dipakai oleh Allah untuk melindungi kita, untuk menyelamatkan setiap kita. Dan itu harus dibarengi dengan apa? Dengan sikap taat. Tanpa ketaatan, jangan harap kita dapat mengalami perlindungan daripada Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaannya kenapa seringkali kita gagal melihat penyertaan Tuhan atau penyertaan Allah di dalam kehidupan kita? Karena kita tidak mau taat pada rencana Allah. Karena kita seringkali berpikir bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Dengan kata lain, kita mau jadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Secara khusus di masa-masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu, bagaimana Tuhan menyatakan perlindungannya bagi kita melalui instruksi-instruksi kesehatan yang telah dikeluarkan oleh aparat-aparat pemerintah. Maka Tuhan sebenarnya ingin menunjukkan perlindungannya kepada kita. Tuhan ingin menunjukkan penyertaannya kepada kita. Melalui apa? Kita cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi bicara, Bapak Ibu. Karena terlalu banyak bicara menyebabkan droplet itu bisa keluar dan menjadi berbahaya, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Jangan salahkan Allah kalau kita terkena infeksi virus corona karena kita melanggar, pergi kemana-mana tidak mau pakai masker, masih berkumpul dengan orang-orang tanpa menggunakan masker, tidak menjaga jarak. Lalu kalau terkena infeksi virus corona, siapa yang salah, Bapak Ibu? Sekali lagi kita bertanya, Allah, kenapa Engkau jahat membiarkan aku terkena infeksi virus corona? Penyertaan Allah itu dinyatakan lewat ketaatan kita kepada hal-hal yang nampaknya sederhana, tetapi itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk melindungi kita. Itu yang pertama, Bapak. Penyertaan Allah, kehadiran Allah di dalam kehidupan kita nampak melalui apa? Perlindungan yang Allah berikan kepada kita. Hal yang kedua, penyertaan Allah itu nampak melalui apa? Melalui hikmat yang kita miliki, melalui intelektual kepandaian yang kita miliki dalam kehidupan setiap kita. Amsal 1 ayat yang ke-7 mengatakan apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat atau pengetahuan. Pertanyaannya adalah ketika kita menuntut anak kita, ketika kita menuntut diri kita untuk belajar, memperoleh pengetahuan, sudahkah kita mengenal Allah? Sudahkah kita belajar mengenal Allah dengan lebih dalam lagi? Lalu pertanyaannya, untuk apa hikmat itu diberikan kepada kita? Padahal kita tahu bahwa Allah menuntun, bahkan menyertai setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa Allah bisa bekerja secara supranatural dan bahkan Allah bisa bekerja lewat apa saja dengan cara-cara yang natural atau yang biasa saja. Dari mana kita tahu? Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 23, ini adalah sebuah episode yang baru, ditandai dengan apa? Ditandai dengan kematian dari Herodes Agung itu. Dan sekali lagi malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf. Perhatikan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf supaya Yusuf kembali ke tanah Israel. Bapak Ibu, ada dua pilihan.
waktu itu bagi Yusuf untuk pulang. Dia kembali ke provinsi Yudea atau dia kembali ke provinsi Galilea. Tetapi coba kita melihat dengan hikmat yang dimiliki oleh Yusuf, dengan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh Yusuf, Yusuf akhirnya menetap di Nazaret. Kenapa hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu? Ceritanya atau kronologinya begini, Bapak Ibu. Ketika Herodes Agung itu mati, Bapak Ibu, kerajaan itu dibagi menjadi 3 bagian. Kerajaan yang pertama yaitu kerajaan yang dipimpin oleh Herodes Filipus yang kedua. Jadi dia memimpin di wilayah selatan Galilea, North Galilea. Jadi Herodes Philip ini memimpin di daerah North Galilea. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kerajaan yang kedua dipimpin oleh Herodes Antipas. Dia memimpin wilayah Galilea dan wilayah Perea. Dan yang ketiga, kerajaan yang ketiga itu dipimpin oleh Arkelaus. Arkelaus ini memimpin wilayah Yudea, Idumea, dan Samaria. Ketika Yusuf diperintahkan untuk kembali ke tanah Israel, pada awalnya Yusuf memiliki keinginan untuk pulang ke Yudea, dan kemungkinan besar Yusuf ingin balik lagi ke Bethlehem. Tetapi hal itu dibatalkan oleh Yusuf. Kenapa? Karena di dalam bagian yang kita baca dikatakan apa? Di dalam ayat yang ke-22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Kenapa Yusuf menjadi takut? Karena pada waktu itu tersebar sebuah cerita di awal pemerintahan Arkelaus. Arkelaus itu membunuh 3.000 orang pengunjung yang hadir di daerahnya untuk merayakan Paskah. Ada ketidaktenangan di dalam hal politik, ada kekisruan di dalam hal politik, dan hal itu membuat Yusuf membatalkan rencananya ke Yudea. Dan ini Bapak Ibu catatan mengenai ketidakberadaban dari Arkelaus ini disaksikan oleh Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi yang mencatat kejadian-kejadian yang ada di sekitar Israel pada waktu itu dan sekitar tahun-tahun, khususnya tahun-tahun awal kehidupan mereka. Yusuf tahu kondisinya tidak baik. Yusuf tahu, Yusuf mengerti, maka dia tidak kembali ke Yudea dan dia memutuskan untuk kembali ke Galilea. Dan di sana Bapak Ibu, Tuhan sekali lagi memimpin Yusuf. Karena di dalam ayat 22b dikatakan apa? Karena dinasehati di dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yusuf diminta untuk ke Galilea, dia juga harus memikirkan karena itu adalah sebuah provinsi, kota-kotanya masih banyak. Ke kota mana aku harus tinggal? Dan akhirnya dengan hikmat Tuhan, Yusuf memilih tinggal di kota Nazaret. Nazaret adalah sebuah kota yang kecil Bapak Ibu, secara politik tidak signifikan. Penduduknya kurang lebih pada waktu itu sekitar 400-500 orang. Bahkan seorang penafsir mengatakan Nazaret itu adalah a tiny agricultural village, yaitu sebuah desa yang kecil yang terkenal dengan agrikultural. Kenapa Yusuf memutuskan untuk pergi ke Nazaret? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menurut catatan Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26, Yusuf dan Maria itu pernah tinggal di sana. Bapak Ibu, seringkali kita memohon pimpinan Tuhan, tetapi terkadang Tuhan bisa memakai hal-hal yang nampaknya kita tidak pikirkan,
hal-hal yang sederhana, yaitu hikmat kepandaian kita untuk menyatakan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Secara langsung Allah bisa berbicara lewat mimpi, dan mimpi itu pada waktu itu dipahami sebagai sebuah sarana penyataan kehendak dari yang ilahi kepada umatnya. Allah ingin menyatakan kehendaknya kepada umatnya, dan itu bisa disampaikan secara langsung. Di dalam kehidupan kita, Allah bisa menyatakan kehendaknya secara langsung melalui firman Tuhan yang kita miliki, firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita baca setiap hari. Dan secara tidak langsung, Allah juga memakai hikmat, intelektual, kepandaian yang kita miliki. Untuk apa? Untuk menyertai, menyatakan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa implikasinya bagi kita di masa-masa pandemi ini? Bapak Ibu, kita diberikan hikmat oleh Allah untuk bisa mengetahui apa yang baik dan apa yang benar. Bapak Ibu, di luar sana masih banyak pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada virus corona COVID-19. Itu cuma bohongan saja. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan itu tidak benar. Virus corona itu ada. Virus corona itu nyata. Kita sudah diberitahu bahwa virus corona itu ada. Lalu pertanyaannya adalah, setelah kita punya pengetahuan, apa yang akan kita lakukan? Kita tahu apa yang benar, kita tahu apa yang salah. Pengetahuan itu seharusnya menolong kita untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar, bukan melakukan sebaliknya. Kita nekat, kita buktikan begitu ya, bahwa kita tidak bisa terinfeksi virus corona. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah sebuah tingkah yang salah. Kita tahu bahwa kita diberikan hikmat kepandaian oleh Tuhan. Di masa-masa sulit ini kita bisa memakai ide-ide cemerlang di dalam otak kita. Untuk apa? Untuk mencari pekerjaan bagi kita yang saat ini mungkin di PHK. Keterampilan yang kita miliki kita bisa manfaatkan. Untuk apa? Untuk bekerja, memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat itulah yang juga akan menolong kita untuk bisa melakukan tindakan yang paling benar di masa-masa pandemi ini. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu kembali mengandalkan Tuhan, kembali bergantung kepada Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Di dalam Christianity Today, Bapak Ibu, dikatakan pandemi ini mengingatkan kita kembali untuk apa? Kita menggunakan lutut kita untuk datang dan bersatu di dalam doa. Kita tahu bahwa kita tidak bisa ada tanpa anugerah Allah. Kita tidak bisa lewat tahun ini tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mari dengan apa yang kita ketahui itu, kita datang untuk berdoa kepada Tuhan. Kita datang untuk berharap kepada Tuhan. Dan kita datang untuk memohon perlindungan dan pertolongan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dengan kepandaian, dengan hikmat yang kita miliki, seharusnya kita bisa mengalami kehadiran Allah dan penyertaan Allah. Itulah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ada banyak episode-episode buruk di dalam kehidupan kita yang mungkin saja terjadi dan mungkin saja Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Tetapi saya ingin mengatakan, sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Allah yang sudah lahir tidak pernah
meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kuncinya apa Bapak Ibu? Kita mau mengalami penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita taat terhadap pimpinan Tuhan. Mari kita lebih banyak mencari kehendak Tuhan melalui ibadah doa, melalui pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari di rumah kita masing-masing. Dan biarlah di Natal tahun ini kita sekali lagi boleh mengalami sukacita karena kita boleh mengalami penyertaan Tuhan, kita boleh mengalami kehadiran Tuhan yang memberikan pertolongan dan perlindungan bagi kita. Kehadiran Tuhan yang memakai hikmat kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur sekali lagi untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan. Berita Natal itu tidak pernah berubah, yaitu bahwa Allah lahir ke dalam dunia dan Allah menyertai setiap kami. Di dalam kondisi apapun, di dalam keadaan apapun, Allah yang Immanuel itu selalu hadir bersama-sama dengan kami. Allah hadir untuk menyatakan perlindungannya dan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Allah hadir, Allah menyertai kita, menyatakan karyanya di tengah-tengah kami umat-umatnya. Dan Allah juga bisa bekerja menyatakan kehadirannya melalui hikmat yang kami miliki, kepandaian yang kami miliki, dan melalui relasi kami dengan Tuhan. Tuhan tolong ajarkan kami taat di masa-masa pandemi ini, secara khusus kepada instruksi dari pemerintah. Kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi dengan ketaatan kami bisa melewati masa-masa pandemi ini. Dan melalui ketaatan kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan yang tidak terlihat itu menyertai setiap kami. Kami berdoa sekali lagi, biarlah di masa Natal ini kami boleh dikuatkan oleh berita firman Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Oh, fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh night
voices, O night divine, O night when Christ was born, O night divine, O night divine, fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan bersama pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh sungguh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu, di Natal tahun ini kita boleh membawa persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian dari KPPK 91, Dengar Malak Memuji. Memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Raja damai yang besar, Raja damai yang besar, surga hidup yang benar, datang tilik umatnya, beri harapan dalamnya. Nyata pandang dirinya, mau salib diterimanya, agar orang percaya mendapat hidup baka. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja.
di dalam kerajaan sorga. Sungguh kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa, oleh sebab kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu setia menyertai setiap kami, pribadi lepas pribadi. Bapa di dalam surga, pada Natal tahun ini kami datang ke hadapan Tuhan, membawa korban ucapan syukur kami sebagai bentuk rasa cinta kami kepadamu ya Tuhan, oleh sebab kasih dan pemeliharaan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Walaupun di Natal tahun ini terasa berbeda, kami tidak bisa berkumpul bersama di gereja, kami tidak bisa bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Meskipun hati kami sangat rindu untuk melakukan hal itu, tapi kami tetap bersyukur karena kami terus boleh melihat Engkau ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami membawa persembahan kami, korban syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan masih percayakan untuk kami. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh sucikan dan kuduskan, hingga persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan yang pada saat hari ini beribadah bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. Kami berdoa kiranya damai sejahtera, sukacita Natal itu terus ada buat setiap jemaat Tuhan. Kami percaya selalu ada pengharapan di dalam setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biarlah Tuhan di Natal tahun ini kami tetap boleh merasakan sukacita Natal. Kami terus boleh memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Sebab kami tahu Engkau ya Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Melewati setiap pergumulan kami di tahun ini, kami boleh melihat Engkau Tuhan yang sama. Engkau Tuhan yang tetap setia menolong memelihara hidup kami. Biarlah di sisa akhir tahun ini, bahkan di tahun yang akan datang, kami tetap punya iman dan pengharapan yang sama, tetap kuat dan tetap punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau terus menyertai sidang jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan. Biarlah kasih, damai sejahtera, sukacita Tuhan terus ada buat setiap jemaat Tuhan. Kami juga berdoa terus Tuhan untuk gereja kami. Biarlah di tahun-tahun yang akan datang, gereja kami terus boleh menjadi berkat, baik untuk jemaat Tuhan maupun untuk orang-orang lain di luar sana. Biarlah kami boleh terus melihat Engkau yang memimpin gereja kami, Engkau yang sudah memelihara gereja kami sampai saat ini. Kami percaya ke depannya pelayanan gereja kami tetap Tuhan pelihara, sehingga terus boleh bersinar menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati untuk setiap hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Biarlah Tuhan terus memelihara mereka, memberkati setiap apa yang mereka perlukan. Tuhan yang mencukupkan. Bahkan ketika kami tetap boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat renungan roti hidup setiap hari, lewat doa malam, lewat ibadah online. Biarlah setiap firman-Mu ya Tuhan terus boleh menguatkan jemaat Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, supaya mereka boleh memimpin negara ini dengan bijaksana. Khususnya dalam melewati pandemi COVID-19 ini. Biarlah pemerintah kami boleh punya kebijakan yang baik, sehingga pandemi ini boleh diatasi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syafaat kami yang kami bawa di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar, bahkan menjawab setiap doa pergumulan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah Natal kita hari ini. Mari kita naikkan doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Julius. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, apapun
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Kristus Sang Surya kebenaran yang datang dengan pemulihan pada sayapnya memenuhimu dengan segenap sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, diam dan tinggal beserta denganmu selama-lamanya. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut tahun yang baru. Bersama dengan seluruh keluarga yang ada di rumah, mari dengan penuh sukacita kita bersama-sama menyambut tahun baru dengan sebuah pujian selamat Hari Natal, selamat tahun baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Natal jemaat yang terkasih. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku dimanapun berada, sebagaimana kita alami bersama, wabah COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan umat manusia di belahan bumi manapun. Banyak orang yang frustrasi dan kehilangan harapan. Tetapi Natal mengingatkan kita semua bahwa pribadi kedua Allah Tritunggal yang telah berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus adalah
Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dialah sumber pengharapan dan sukacita yang sejati. Kami, Gereja dan Sekolah Kristen Kalam Kudus yang tersebar dari kota Medan di sebelah barat Indonesia sampai ke kota Merauke yang paling timur dari wilayah Indonesia, mempersembahkan paduan suara virtual dengan lagu Joy to the World. Selamat Hari Natal tahun 2020, Immanuel, Tuhan beserta kita.